Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang bab refleksi ya, refleksi. Nah, contohnya seperti ini. Garis yang persamaannya adalah X min 2Y plus 3 sama dengan 0 ditransformasikan dengan transformasi yang berkaitan dengan matriks min 1, 0, 0, dan min 1. Nah, ini perhatikan matriknya ya. Persamaan bayangan garis itu adalah, nah di sini untuk yang sama matriknya adalah pencerminan terhadap titik pusat 0,0 ya. Ini dilihat matriknya kan sama. Nah, sehingga rumusnya adalah X, Y itu berubah menjadi min X, min Y. Berarti untuk rumusnya X jadi min X, Y itu jadi min Y. Kalau matriknya seperti ini. Nah, sehingga kita bisa cari hasilnya. Yang tadinya X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Jika ini istilahnya pencerminan, dicerminkan ya, terhadap titik pusat 0, maka berubah menjadi X-nya jadi min X. Nah, ini X-nya jadi min X, min 2 kalikan Y. Y-nya juga jadi min Y, dikalikan min Y. Terus plus 3-nya masih sama, plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan, min X, min 2 kalikan min Y. Jadinya positif 2Y. Terus plus 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sehingga jawabannya adalah, kita lihat di pilihan ganda, min X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Jawabannya yang D ini ya. Nah, yang D jawabannya. Oke, selesai. Lalu soal berikutnya, persamaan peta garis Y sama dengan min 3X plus 3 oleh refleksi terhadap sumbu X. Ini pertama adalah sumbu X. Terus dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti double. Pertama sumbu X, yang kedua adalah Y sama dengan X. Yang sumbu X itu rumusnya adalah yang ini, yang nomor 1. Terus yang kedua, itu terrefleksi terhadap Y sama dengan X. Berarti ini yang nomor 3. Nah, berarti double ya. Nah, untuk yang pertama, percerminan terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah X, Y itu berubah menjadi X, min Y. Yang pertama ya, itu X, Y itu berubah menjadi X, min Y. Nah, sehingga yang tadinya garis Y sama dengan min 3X plus 3, maka berubah menjadi, nah yang berubah ini apanya? X-nya masih sama, Y-nya berubah menjadi min Y. Sehingga jadinya min Y sama dengan min 3X plus 3. Ya, jadi yang berubah cuma Y-nya ini saja ya. Nah, kemudian berikutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Berarti yang nomor 3 ini. Nah, rumusnya adalah X jadi Y jadi X. Jadi dibalik. X, Y itu berubah menjadi Y, X. Dibalik posisinya ya. Sehingga yang tadinya ini, yang paling bawah, min Y sama dengan min 3X plus 3, maka hasilnya jika direfleksikan, maka hasilnya adalah dibalik. Min X sama dengan min 3Y plus 3. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita buat menjadi bentuk Y sama dengan, maka hasilnya adalah min X plus 3 pindah ke depan, jadinya min 3 sama dengan min 3Y. Sehingga nilai Y-nya adalah, ini min 3-nya pindah ke depan, jadinya pembagian ya. Berarti min X, min 3 dibagi dengan min 3. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya min X dibagi min 3 dikurangi, ditambah ya, min bagi min jadi hasilnya plus. Ini juga plus, sama saja. Plus 3 bagi 3 itu 1. Min bagi min jadinya plus. X dibagi 3 itu sama saja dengan 1/3 X plus 1. Nah, ini adalah persamaan garisnya yang bayangannya di sini ya. Y sama dengan
sepertiga X plus 1. Nah, jawabannya adalah yang mana? Y sama dengan sepertiga X plus 1. Nah, yang D ya ini ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Selesai. Selanjutnya, bayangan titik A 4,1 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Terus dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Berarti ini 2 kali pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. Ini rumusnya X sama dengan H. Maka rumusnya adalah yang tadinya Px, Y, maka berubah menjadi 2H min X, Y. Berarti yang berubah adalah nilai X-nya saja. Nah, kita cari pertama kondisinya A-nya adalah 4,1. Terus dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Maka hasilnya adalah A aksen ya, atau bayangan yang pertama itu adalah ini rumusnya 2H, berarti 2 kalikan. Di sini kan 2 H-nya. Berarti 2 kalikan 2 min X. Nah, min X-nya di sini adalah 4. Min 4, Y, berarti Y-nya nggak berubah, yaitu angka 1. Sehingga A aksennya adalah 2 kali 2 adalah 4, dikurangi 4,1. Sehingga A aksen adalah 0,1. Nah, ini A aksen atau bayangan yang pertama. Terus kemudian dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5, berarti sama. Jadi A aksen adalah 0,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 5. Berarti caranya sama, tapi sekarang bentuknya adalah A double aksen. Karena bayangan yang kedua. Nah, rumusnya sama 2H min X, berarti 2 kalikan H, hanya sekarang pakainya 5. Berarti 2 kalikan 5 min 0, X-nya adalah 0, ini 0. Terus koma, Y-nya sama, 1. Sehingga A double aksennya adalah 2 kali 5, adalah 10. 10 kurangi 0 ya berarti 10 saja. Terus koma satunya masih sama, 1. Nah, sehingga bayangan yang terakhir adalah 10,1. Ini adalah jawabannya. Jadi, pilihannya adalah ini yang B ya, 10,1. Oke, selesai. Soal yang terakhir, titik A berada koordinat 4,5. Ini titik awalnya. Terus, tentukan koordinat A aksen atau bayangannya jika direfleksikan terhadap titik 0,0. Nah, titik 0,0 atau pusat 0,0 berarti ini pakai rumus yang nomor 5. Nah, rumusnya adalah X, Y berubah menjadi min X, min Y. Ya, jadi yang tadinya X, Y itu jika refleksikan maka hasilnya adalah min X, min Y. Tinggal diminkan saja atau dikalikan min. Sehingga yang tadinya A sama dengan 4,5, maka jika direfleksikan berubah menjadi min 4, min 5. Nah, ini adalah A aksennya atau bayangannya. Sehingga jawabannya yang mana? Min 4, min 5. Nah, jawabannya yang C ini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi cara mengerjakan soal-soal tentang refleksi atau pencerminan ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan bisa dicoba sendiri untuk mengerjakan soal-soal yang lain dan semoga bermanfaat. Jika ada yang bingung atau masih ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Ya, silakan tulis saja semua yang masih bingung. Nanti kalau bisa saya jawab, akan saya jawab di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel saya dan ikuti channel saya ini, akan ada video-video saya berikutnya yang akan nanti membahas bab tentang materi berikutnya ya. Nanti silakan saja ditunggu saja untuk video selanjutnya, dan maka dari itu jangan lupa subscribe dulu. Silakan di-share juga ke medsos yang lain seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Dan cukup sekian dari saya, sampai nanti ketemu di video saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.